As sly as a fox, as strong as a fox, as boss as a bear, as brave as a bear, as free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 bernama Febian Lestari akan mempresentasikan atau membahas tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah kalian tahu apa itu K3? Sebelum kita lanjut video berikut ini, yuk simak video berikut ini. Yang akan kita bahas di video berikut ini adalah pengertian K3, tujuan K3, dan pengertian K3 perkantoran. Sebelum menuju ke pembahasan, pemerintah menetapkan hukum yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang C. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang menimbulkan akibat hubungan kerja. Pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang lingkup yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menyebutkan keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Menurut Mondi dan W. 1995, keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja, sedangkan kesehatan untuk merujuk kepada 1. Terbebasnya karyawan dari penyakit secara fisik dan mental. Kesehatan kerja menurut HIPO 1984 terdiri dari 2 jenis, yaitu physical health dan mental health. Physical health dapat berupa pemeriksaan sebelum bekerja, saat bekerja, dan pasca bekerja. Mental health adalah program kesehatan kerja, dapat berupa ketersediaan penyuluhan kejiwaan dan psikiater, kerja dengan spesialis dan lembaga psikiater, pelatih yang diberikan dalam rangka tindakan preventif untuk mencapai kesehatan mental. Dalam Kepres Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap tenaga yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Penyebab penyakit akibat kerja antara lain 1. Golongan fisik seperti bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. 2. Golongan kimiawi meliputi semua bahan kimia dalam berbentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Yang ketiga, golongan biologis seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang keempat, golongan fisiologis atau ergonomis, antara lain desain tempat kerja dan beban kerja. Yang kelima, golongan psikososial meliputi stres psikis, kerja yang
monoton dan tutuhan kerja. Jadi kita yang dapat mengetahui bahwa bagi pelaku usaha demi terciptanya tenaga kerja diperlukan tempat dan jaminan keselamatan dan kesehatan yang baik. Tujuan dari adanya keselamatan dan kesehatan kerja dari uraian di atas adalah untuk tercapainya keselamatan tenaga kerja saat sedang bekerja dan setelah bekerja. Ada 4 tujuan yang bisa dilihat yakni A. Tujuan ketiga dilihat dari pelaku usaha. 1. Meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. 2. Mencegah terjadinya kerugian. 3. Memelihara sarana dan prasarana perusahaan. B. Tujuan ketiga dilihat dari karyawan. 1. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani karyawan. 2. Meningkatkan penghasilan karyawan. 3. Menjamin keberlangsungan pekerjaan. C. Tujuan ketiga dilihat dari lingkungan. Dalam lingkungan yang sehat dan aman tersebut akan terlihat hasil seperti di bawah ini, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah dari kerja yang hilang. 2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. 3. Menurunkan biaya-biaya kesehatan dan asuransi. 4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran berlangsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. 5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. 6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. D. Tujuan ketiga dilihat dari bidang pekerja. Volume pekerja yang tinggi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jam kerja dan layanan sosio-psikologis seperti kegiatan refreshing di luar lapangan atau kegiatan yang lainnya. 3. K3 perkantoran. Standar K3 perkantoran meliputi keselamatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan ergonomi perkantoran. A. Persyaratan keselamatan kerja perkantoran ada beberapa poin di antaranya. 1. Lantai bebas dari bahan licin, cekungan miring dan berlubang yang menyebabkan kecelakaan dan cedera pada karyawan. 2. Penyusun dan penempatan lemari kabinet tidak mengganggu aktivitas lalu lalang pergerakan karyawan. 3. Penyusun dan pengisian filing kabinet jenis berat berada di bagian bawah. 4. Bagian dalam pengelolaan benda tajam sedapat mungkin bebas dari benda tajam serta siku-siku lemari, meja, maupun benda lainnya yang menyebabkan karyawan cedera. 5. Dalam pengelolaan listrik dan sumber api terbatasi dari penyebab electrical shock. B. Prosedur kerja aman di kantor. Di antaranya 1. Dilarang berlari di kantor. 2. Permukaan lantai harus yang tidak licin atau yang menyebabkan pekerja terpeleset atau tergelincir. 3. Semua yang berjalan di lorong kantor dan di tangga
kantor berada di sebelah kiri. 4. Karyawan yang membantu tumpukan barang yang cukup tinggi atau berat harus menggunakan troli dan tidak boleh naik melalui tangga, tapi menggunakan lift barang bila tersedia. C. Penanganan kondisi darurat. Beberapa kondisi darurat atau kewaspadaan terhadap bencana yang bisa terjadi di perkantoran antara lain kebakaran, gempa, bahaya biologi, hura-hura, banjir, dan ancaman bom. D. Manajemen keselamatan kebakaran gedung. Pendukung MKKG Production berupa 1. APAR atau alat pemadam api ringan. 2. APAB atau alat pemadam api berat yang menggunakan roda. 3. Sistem alarm kebakaran. 4. Hidran halaman. 5. Sistem sprinkler otomatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.